Obat ini memang memiliki yang namanya efek samping. Pasti ya teman-teman ya, semua obat ini memang mengalami yang namanya efek samping. Nah, efek sampingnya bisa terjadi mual, muntah, sulit dalam mencerna makanan, pusing, bahkan bisa terjadi yang namanya reaksi alergi seperti pembengkakan pada wajah, pada bibir, pada lidah, itu juga bisa loh teman-teman. Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Nah teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat yang pastinya. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk menjalankan protokol pemerintah, yaitu dengan cara 3M nih teman-teman. Yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas salah satu permintaan dari seorang sahabat saya, yaitu tentang vertigo. Jadi apa itu vertigo, kemudian bagaimana cara kita mengatasi vertigo, serta obatnya apa sih? Nah, mulai kita bahas ya teman-teman. Nah teman-teman, vertigo itu apa sih? Jadi vertigo itu dimana kondisi si penderitanya ini mengalami pusing sampai penderitanya sendiri atau dirinya sendiri dan sekelilingnya ini merasa berputar teman-teman. Nah ini biasanya banyak banget ya dialami oleh beberapa orang ya, termasuk saya sendiri juga pernah mengalami vertigo ini sendiri. Nah, gejalanya apa sih? Jadi gejalanya selain mual, muntah, ini badan jadi terasa lemas, tidak bisa beraktivitas tentunya. Dan yang pasti biasanya kayak telinga ya teman-teman ya, ini kayak berasa berdengung. Nah, ini ada juga yang mengalami hal seperti ini teman-teman. Nah, kapan sih penderita ini mengalami vertigo? Nah, ini memang vertigo ini datangnya secara tiba-tiba. Jadi, pada saat orang sedang tidur atau penderitanya sedang tidur, dan tiba-tiba juga bisa juga orang itu sedang duduk, sedang bekerja, tiba-tiba bisa mengalami yang namanya vertigo itu sendiri. Cuman yang pasti tahapannya berbeda, dari yang ringan hingga yang berat teman-teman. Jadi kalau dari yang ringan biasanya agak jarang-jarang, tapi kalau misalnya vertigo itu sendiri dalam kategori sudah berat, biasanya lebih sering, durasinya lebih sering dan lebih lama teman-teman. Nah, penyebab vertigo itu apa sih teman-teman? Jadi penyebab vertigo yang utamanya itu dikarenakan adanya gangguan penyakit telinga bagian dalam. Nah, setelah itu ada beberapa penyebab lain nih teman-teman, seperti migrain atau sakit kepala yang tak tertahankan ya, perubahan posisi kepala tertentu, bisa juga karena stroke, bisa juga karena penyakit Meniere. Meniere itu ini adalah gangguan yang menyerang telinga bagian dalam. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pada otak, misalnya tumor, atau ada juga disebabkan karena penyebabnya vestibular neuronitis. Ini adalah inflamasi saraf vestibular pada telinga bagian dalam, dan bisa juga disebabkan oleh obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan telinga. Nah, siapa sih orang yang berisiko terkena vertigo? Nah, ini kan kita kadang-kadang bertanya-tanya nih. Kebanyakan adalah wanita. Jadi kayak saya, mungkin kalian teman-teman yang nonton ya, yang perempuan, ini lebih banyak yang resikonya terkena si vertigo itu sendiri. Kemudian usia di atas usia 50 tahun nih teman-teman. Wah, kalau saya masih berumur 30 tahun atau 20 tahun bisa nggak ya terkena vertigo? Bisa juga ya teman-teman, karena ada faktor resiko lainnya nih. Yaitu bisa juga karena pernah atau sedang mengidap luka di bagian kepala, sering menggunakan obat-obatan tertentu yang pasti, atau ada anggota keluarga yang memiliki riwayat vertigo, terus mengalami infeksi pada telinga, sering mengkonsumsi alkohol, dan yang pasti mengidap stres yang berat. Ini juga bisa saja menjadi faktor resiko bahwa orang ini bisa terkena yang namanya vertigo teman-teman. Nanti langsung nonton ya video saya bagaimana caranya merilis stres ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan saya sebutin ya, vertigo itu ada kategori yang ringan dan ada juga kategori yang berat ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita mengobati si vertigo saat vertigo itu datang? Nah, pertama kali yang kita lakukan saat vertigo itu datang teman-teman, yang pasti kita harus diam sejenak. Jadi jangan banyak gerak nih teman-teman, jangan bangun karena itu bisa menyebabkan terjatuh ya yang pasti. Dan
posisi kepala kita ini harus dalam posisi yang lebih tinggi. Kita dilarang juga untuk berjongkok, ataupun kita juga dilarang untuk berdiri secara langsung, teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya sekali, teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya vertigo dalam posisi ringan, ini memang bisa diobati secara mandiri. Secara mandiri itu adalah pengobatan tanpa menggunakan dokter, ya. Aku tanpa menggunakan dokter, maksudnya tanpa menggunakan obat ya, teman-teman ya. Dan kalau yang sudah dalam kategori vertigo yang berat, ini memang harus mengkonsumsi obat pastinya. Nah, vertigo dalam posisi yang ringan atau vertigo ringan, nah ini tadi bisa diobati secara mandiri ya, dengan cara yang tadi saya sebutkan. Selain itu, kita juga bisa membuat obat secara alami. Apa sih obatnya secara alami itu? Nah, kita bisa langsung mengkonsumsi air putih hangat, teman-teman. Jadi air putih hangat ini memang dipercaya untuk melancarkan aliran darah yang pastinya. Kemudian kita juga bisa minum air jahe. Jadi air jahe ini memang ada riset yang menjelaskan bahwa air jahe ini memang bisa melancarkan aliran darah. Kemudian ada juga ginkgo biloba. Jadi ginkgo biloba ini memang ada riset yang menyatakan bahwa ginkgo biloba bisa melancarkan aliran darah, sehingga penyakit vertigo ini bisa berkurang pastinya, teman-teman. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu pengobatan atau obat vertigo nih, teman-teman. Nah, obat vertigonya ini apa sih? Nah, obat vertigonya ini yang kita akan bahas. Nah, lalu kita mulai ke obatnya ya, teman-teman. Obat vertigo. Nah, obat vertigo ini namanya betahistin. Nah, betahistin ini adalah salah satu obat analog histamin. Nah, teman-teman, yang pasti kalau teman-teman udah tahu nih obatnya apa, saya cuma sekedar mengingatkan aja bahwa obat ini tetap tidak boleh dibeli tanpa menggunakan resep dari dokter. Karena obat ini merupakan kategori obat keras, jadi teman-teman tetap harus beli obat ini dengan menggunakan resep dari dokter. Jadi video ini hanya menceritakan aja ya, teman-teman ya, tentang obatnya, kemudian efek sampingnya dan kegunaannya, lebih ke situ. Jadi sekedar pengetahuan aja. Dan yang pasti teman-teman tetap ya, seperti yang tadi saya bilang, harus berkonsultasi. Nah, kita lari ke obatnya, saya jelaskan tentang obatnya. Obat ini adalah untuk penyakit Meniere yang meliputi pusing yang berkaitan dengan vertigo, telinga berdenging atau tinnitus, dan gangguan pendengaran atau kesulitan mendengar. Nah, bagaimana mekanisme kerja obat ini? Jadi obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah di area telinga bagian dalam. Aliran darah yang meningkat akan menurunkan tekanan di dalam telinga, sehingga mengurangi berbagai gejala yang dirasakan. Jadi gejala-gejala yang tadi, mual, muntah, pusing, berasa semuanya berkeliling ya, teman-teman. Nah, inilah mekanisme dari kerja obat betahistin. Bagaimana cara penggunaan obat betahistin ini? Jadi yang pasti kalian tetap harus berkonsultasi dulu kepada dokter, kemudian baca kemasan dan petunjuknya ya, teman-teman. Dan penggunaan obat ini tidak boleh diberhentikan secara mendadak, teman-teman. Jadi pada saat kalian ingin memberhentikan obat ini atau kalian dirasa sudah lebih baik, kalian tetap harus berkonsultasi kembali kepada dokter, karena memang obat ini biasanya memberikan efek samping yang cukup banyak. Kemudian juga memang efek dari obat ini kita bisa katakan agak lumayan cukup lama. Nah, demikian teman-teman. Aturan minum obat ini ya, teman-teman. Yang pasti teman-teman minum obat ini dengan menggunakan air putih. Dan yang kedua yaitu obat ini diminum setelah makan. Memang boleh sih diminum sebelum makan juga, teman-teman. Tapi ada beberapa pasien yang kadangkala memang ada penyakit atau memang bisa menimbulkan efek samping di gangguan pencernaan, teman-teman. Dan ikuti petunjuk yang disarankan oleh dokter ataupun apoteker kalian. Jika kalian memang merasa ragu, kalian boleh datang ke apotik di mana tempat apoteker kalian sedang berpraktek. Berapa dosis obat ini ya, teman-teman ya? Jadi dosis obat ini pada orang dewasa yaitu 24 mg sampai 48 mg per harinya. Jadi kalau teman-teman minum obat yang 8 mg, jadi yang 8 mg ini kalian bisa konsumsi 3 kali dalam satu hari. Atau kalian bisa konsumsi yang 16 mg bisa 1 kali 1 atau 1 kali 2 ya, teman-teman. Nah, ini konsumsi obatnya
Ingat ya, kalau 3x1 itu bukan berarti kalian minumnya pagi, siang, sore, bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi 24 jam itu langsung dibagi 3 teman-teman. Yang benar seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya 24 jam dibagi 2. Jadi per 12 jam, 12 siang dan 12 malam misalnya. Nah, itu cara meminum obat yang benar ya teman-teman. Lalu efek samping dari obat ini apa sih teman-teman? Nah, obat ini memang memiliki yang namanya efek samping. Pasti ya teman-teman ya, semua obat ini memang mengalami yang namanya efek samping. Nah, efek sampingnya bisa terjadi mual, muntah, sulit dalam mencerna makanan, pusing, bahkan bisa terjadi yang namanya reaksi alergi seperti pembengkakan pada wajah, pada bibir, pada lidah, itu juga bisa loh teman-teman. Nah, obat ini juga bisa menimbulkan efek samping yang lebih berbahaya lain ya teman-teman, seperti hilangnya kesadaran diri, bahkan bisa terjadi penurunan tekanan darah secara drastis. Satu lagi nih teman-teman, bayangkan bisa kesulitan bernafas. Nah, jika teman-teman memang mengalami kondisi seperti ini teman-teman, ini harus segera datang ke dokter untuk menceritakan efek samping yang terjadi pada teman-teman semua. Peringatan dan perhatian teman-teman, hati-hati jika mengalami alergi rinitis, kemudian penyakit bronkitis, dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hati-hati juga pada ibu yang sedang mengalami hamil atau ibu menyusui teman-teman. Nah, demikian teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video saya ke sosial media kalian yang pasti ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga subscribe ya teman-teman sebagai bentuk dukungan dari video saya ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya teman-teman.